Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kacang panjang yang enak banget. Ini cocok banget Flavis untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama kita siapkan dulu kacang panjangnya. Ini kacang panjangnya tak potek-potekin. Iki jarene men, nanti kacang panjangnya itu lemes gitu pada saat nanti kita masak. Tapi kalau misalnya Flavis mau potong pakai pisau ya boleh. Sekarang kita siapkan bahan tambahannya ya. Di sini kita mau pakai tempe. Ini tempenya mau kita potongnya kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah dipotong kecil-kecil, ini mau kita sisihkan. Terus mau kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Oh ya tadi Flavis, ini aku mau tambahkan juga ada kecambah dele ya. Kalau misalnya Flavis nggak punya kecambah dele juga bisa pakai yang cambah toge itu juga nggak apa-apa. Kita siapkan cabai rawit. Karena aku pengennya pedes jadi kita tambahin cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes paknya yang cabai merah keriting. Kita tambahkan juga ada bawang merah, kemudian kita tambahkan juga ada bawang putihnya. Ini cukup kita iris tipis-tipis saja Flavis. Masakan kali ini yang simpel-simpel aja, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender. Pokoknya serba satset, apalagi kalau pagi-pagi masak itu kan buru-buru waktunya ya. Jadi kita pakai resep yang simpel aja. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita masukkan bawang dan juga berambangnya, kita tumis sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi kita akan masukkan lomboknya, kita tumis-tumis lagi. Kalau sudah baru nanti kita akan masukkan terlebih dahulu tempenya. Kita masak dulu tempenya nanti sampai setengah mateng. Kalau misalnya sudah setengah mateng baru nanti kita masukkan bahan-bahannya. Karena kacang panjang dan toge kan sebentar banget matang, jadi kita masukin belakangan aja. Kita aduk-aduk, biarkan campur rata dengan bumbu ya. Tambahkan lagi gula, garam dan juga penyedap rasa. Bagi Flavis yang masaknya nggak suka pakai penyedap rasa ya di skip aja, nggak apa-apa. Nah ini kita tambahkan lagi sedikit air, kita masak kembali sampai nanti dirasa sudah mateng. Ada yang suka masakan kacang panjang itu agak lembut, itu nanti masaknya agak lama. Tapi kalau aku lebih suka masak kacang panjang itu masih agak krius-krius Flavis. Jadinya seperti ini aja. Ini mau kita angkat, terus kita sajikan di meja makan. Wah ini udah enak banget. Kita maem untuk lauk sarapan pagi-pagi Flavis. Terus kalau misalnya Flavis mau tinggal goreng endok dadar. Wah rasanya tuh jadi inget waktu hidup di Jakarta dulu ya, sering banget ke warteg maem pakai lauk kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan pare yang enak banget. Ini resep biarpun ada rasa pahitnya sedikit Flavis, tapi rasanya itu enak banget. Kita siapkan dulu parenya, kemudian kita mau belah, terus kita buang bijinya. Kalau sudah, ini mau kita iris tipis-tipis banget. Kalau sudah diiris-iris, ini kita sisihkan. Ada beberapa yang kalau masak itu dirembet dulu pakai garam supaya nanti ngilangin pahitnya. Tapi hari ini aku nggak mau karena biar ada rasa sedikit pahitnya, tapi nggak pahit banget, tapi cuma sedikit aja. Sekarang kita siapkan tempe. Ini tempenya mau kita iris kecil-kecil. Nah seperti ini aja, karena sudah diiris-iris, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple-simple aja Flavis, yang seadanya di rumah aja. Oh iya tadi kita tambahkan juga ada teri, nanti terinya kita cuci bersih. Untuk bumbunya kita siapkan bawang merah, ini cukup kita iris tipis-tipis saja. Kemudian kita tambahkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis ya. Nah hari ini aku pengennya rasanya itu yang pedes Flavis, jadi aku tambahkan cabai rawitnya yang banyak. Kalau nanti bisa Flavis nggak mau yang pedes banget, cabai rawitnya dikit aja. Di sini kita tambahkan juga lengkuas dan juga daun salam ya. Sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti matang dan juga kering kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita angkat, terus kita goreng lagi. Teriknya tapi saya tadi teriknya sudah dicuci dulu ya, biar nggak asin banget.
kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah ini juga mau kita sisihkan. Ini minyaknya kita kurangin untuk numis bumbunya. Bawang merah dan bawang putihnya masuk dulu, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi kita akan masukkan lombok dan juga salam dan juga laosnya, kita aduk-aduk. Setelah sudah wangi baru kita akan masukkan pareknya. Tempe dan juga teriknya nanti belakangan aja, nih kita masak dulu pareknya sampai nanti setengah mateng. Kalau sudah baru masukkan tempe dan juga ikan asin tadi teriknya. Tambahkan sedikit garam, penyedap rasa dan juga gula. Aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti mateng. Oh ya, tambahkan sedikit air supaya nanti bumbunya itu lebih merata gitu, lebih meresep. Masak lagi. Kalau misalnya sudah mateng, kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis, pagi-pagi tuh sarapannya tuh kayak gini. Rasanya tuh udah nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan tahu yang enak banget. Ini tahunya mau kita potong-potong kecil-kecil dulu. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini untuk bahan tambahannya kita akan pakai buncis ya. Jadi tahunya kita masak pakai buncis. Ini buncisnya tadi ujungnya sudah dibuangin dulu, kemudian kita potong-potong. Hari ini motongnya aku panjang-panjang kayak gini Flavis. Kalau sudah ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple-simple aja. Pertama-tama di sini kita siapkan bawang merah. Ini bawang merahnya kita iris-iris, ini karena gede-gede banget bawang merah, jadi aku pakainya sedikit. Kalau misalnya Flavis pakai yang kecil boleh ditambahkan. Kita siapkan juga bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis, dan juga kita pakai cabai. Hari ini cabainya aku pakai yang keriting ya, karena lagi nggak mau yang terlalu pedas. Tapi kalau misalnya Flavis mau yang pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau sudah, di sini kita tambahkan juga ada tomat. Kemudian tomatnya mau kita iris tipis-tipis. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Oh ya, aku lupa Flavis, di sini kita tambahkan juga udang rebon atau udang kering yang kecil-kecil. Sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Gorengnya nggak usah sampai yang kering banget Flavis, cukup setengah kering aja. Seperti ini. Kalau sudah kayak gini, ini mau kita angkat dulu. Ini mau kita sisihkan. Kemudian ini wajannya mau kita pakai untuk masak bumbunya. Ini tapi minyaknya dikurangin ya, supaya nanti nggak kebanyakan. Kita gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi dan sudah agak layu, baru kita masukkan cabenya. Kalau cabenya sudah masuk, kita gosong-gosong sebentar, kemudian kita masukkan udang rebonnya. Wah, nanti udang rebonnya itu yang bikin masaknya itu jadi wangi banget, wangi dan juga gurih Flavis. Walaupun Flavis masaknya nggak pakai penyedap rasa, kalau udah pakai ini rasanya jadi gurih banget. Sekarang masukkan tomat dan juga buncisnya, aduk-aduk. Masak buncis itu kan nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja udah mateng. Nah, di sini kita tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Kita masukkan tahunya juga, tambahkan air. Ini garam, gula. Ini rasanya udah nggak perlu pakai penyedap rasa lagi Flavis, karena sudah gurih pakai udang rebonnya. Kita akan masak sampai nanti kuahnya susut. Dan buncisnya juga sudah agak empuk, tapi jangan terlalu empuk banget, biar nanti kita malam itu masih krius-krius gitu Flavis. Seperti ini aja, dan warnanya cantik banget, aromanya wangi banget. Dan juga rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng pepaya muda ya, atau kalau di tempat Flavikasi itu ngomongnya gandul. Ini bisa dipotong-potong kecil-kecil ataupun diperet seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini mau kita remas-remas pakai garam supaya nanti si pepaya mudanya ini jadi lemes gitu Flavis, nggak kaku. Nah, nanti hasilnya seperti ini agak berair karena tadi sudah kita remas pakai garam ya. Setelah ini nanti kita akan cuci sampai benar-benar bersih. Kalau misalnya sudah
dicuci bersih, kemudian ini mau kita tiriskan. Nah, ini hasilnya setelah dicuci bersih ya. Kita siapkan juga untuk bahan lainnya, kita tambahkan kulit melinjo atau juga biasa disebut itu kletek namanya. Ini mau kita suwir-suwir, misalnya pelapis mau potong-potong kecil-kecil pakai pisau ya boleh banget. Kalau sudah disuwir-suwir ini mau kita rendam dulu pakai air mendidih. Kalau misalnya pelapis mau rebus juga nggak apa-apa, rebusnya sebentar aja. Tapi hari ini mau tak siram pakai air mendidih aja, kemudian diamkan selama kurang lebih 5 menit. Kalau sudah didiamkan 5 menit, dibilas lagi pakai air bersih. Nah, hasilnya seperti ini. Tujuannya nanti untuk ngilangin bau-bau nggak enak di kulit melinjonya gitu, Flavis. Nah, kita siapkan juga ada kecambah dele. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja, kita pakai cabai. Ini cabainya komplit banget. Ada yang hijau, ada yang merah. Terus juga kita tambahkan rawit supaya pedas. Rasanya tuh kalau masak tumis-tumis gandul kayak gini nggak pedas tuh kurang enak, Flavis. Jadi enaknya tuh yang pedas. Ini lomboknya kita iris tipis-tipis ya. Lombok rawitnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita mau pakai bawang merah. Kemudian ini juga mau kita iris tipis-tipis. Pokoknya simpel-simpel aja, nggak perlu ngulek-ngulek untuk masakan hari ini. Nah, sekarang kita tambahkan juga ada bawang putih ya. Ini bawang putihnya tadi kita iris-iris tipis juga. Kemudian kita gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya. Kalau sudah wangi, masukkan cabenya atau lomboknya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan terlebih dahulu cangkang melinjonya. Ini mau kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata dan sudah setengah mateng, kita akan masukkan pepaya mudanya. Kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan masukkan kecambah dele. Kemudian tambahkan juga gula jawa, garam, penyedap rasa. Tambahkan sedikit air. Kita akan masak sampai nanti mateng. Dan rasanya juga udah pas banget, udah gurih. Nah, hasilnya seperti ini, Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, sekarang kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget, Flavis, untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng godong gandul atau yang biasa kita sebut juga daun pepaya. Nanti aku juga kasih tahu Flavis di rumah gimana sih caranya untuk ngilangin supaya pahitnya itu hilang. Ini tadi aku metik daun pepayanya di halaman rumah Flavis, jadi masih seger-seger banget dan juga masih ada getahnya. Nah, sekarang kita mau buang dulu bagian gagangnya atau batangnya. Kita hanya ambil bagian daunnya aja ya. Nanti kalau misalnya sudah kita potong-potong batangnya, ini mau kita rebus, Flavis. Nah, supaya nanti nggak pahit, kita ngerebusnya pakai tanah. Kalau misalnya nanti Flavis nggak punya tanah di halaman rumah, kita juga bisa beli di online, Flavis. Banyak yang jual kok tanah yang untuk ngilangin rasa pahitnya. Kalau misalnya ini tadi tanahnya sudah kita cemplung dalam air mendidih, sekarang kita akan masukkan daun pepayanya. Kita masak sampai nanti empuk ya. Ada beberapa orang yang tambahkan juga baking soda supaya cepat empuk. Tapi ini nggak perlu karena bagiku daun pepaya itu sebentar banget empuk, Flavis. Jadi nggak perlu pakai baking soda lagi. Nah, ini seperti sudah empuk. Ini mau kita angkat. Kemudian setelah diangkat nanti dicuci lagi atau dibilas pakai air mengalir sampai nanti bersih. Karena ini kan masih ada bekas-bekas tanahnya tadi, Flavis. Jadi nanti kita bilas lagi sampai bersih. Kalau sudah, kita peres sampai nanti airnya berkurang. Nah, ini tadi sudah tak peres. Sekarang kita mau potong-potong supaya nanti maamnya lebih gampang. Boleh pakai gunting ataupun mau pakai pisau juga boleh. Kalau sudah selesai kita potong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Biasanya kalau aku ngoseng-ngoseng godong gandul itu tak tambahin pakai udang rebon, Flavis. Ataupun kalau mau tambahkan teri juga boleh, itu nanti rasanya enak banget, gurih.
Ini masih kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple-simple, yang seadanya di rumah. Kita pakai lombok, ini lomboknya kita pakai yang rawit juga dan juga ada yang keriting. Kalau saya Flavis nggak mau pedes banget, boleh pakai yang keriting aja. Kita tambahkan juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya juga mau kita iris-iris. Selain ada bawang merah, kita juga akan tambahkan bawang putih. Jadi udah bumbunya cuma lombok, bawang, brambang, itu aja Flavis. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita potong-potong. Masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu, biarkan nanti sampai aromanya wangi dan juga agak layu ya. Kalau sudah layu, baru kita akan masukkan lomboknya. Ini mau kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan terlebih dahulu udang rebonnya. Kita aduk-aduk. Ini udang rebon gini Flavis bikin masakan tuh jadi gurih banget. Walaupun nanti Flavis nggak pakai penyedap rasa, kalau udah pakai ini rasanya itu jadi gurih banget Flavis. Ini kalau sudah ditumis udangnya, sekarang kita akan masukkan daun pepayanya. Kita aduk-aduk. Oh iya Flavis, tadi aku lupa ngasih tahu Flavis, ini supaya warnanya tetap hijau, tetap cantik. Pada saat merebusnya tadi itu nggak boleh ditutup. Nah, ini mau kita tambahkan lagi gula, garam, tambahkan juga sedikit air. Kita akan aduk-aduk, biarkan bumbu tercampur rata. Kita akan masak sampai nanti rasanya enak banget. Kalau misalnya sudah mateng, udah warnanya cantik banget, udah tanek, rasanya juga udah enak, udah pas. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget Flavis pagi-pagi sarapannya nasi pakai godong gandul kayak gini, tambahkan telur dadar. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan labu siam yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu labu siam. Kalau dapat Flavikasi ngomong itu walu jipang. Kemudian ini potong tipis-tipis, terus kita potong lagi panjang-panjang kayak korek api gitu Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita mau pakai tempe. Nah, tempenya mau kita potong, tapi potongnya kecil-kecil aja Flavis, kecil-kecil panjang kayak gini. Kalau mau kotak-kotak juga nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong, ini mau kita sisihkan, terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis aja, nggak usah yang ribet-ribet. Di sini kita mau pakai cabai merah keriting, boleh tambahkan rawit kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedes ya. Kemudian tambahkan ada kemiri, bawang merah dan juga ada bawang putih. Ini mau kita haluskan. Ini mau haluskannya pakai ulekan aja. Kalau misalnya Flavis mau pakai blender ya boleh. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, pertama-tama di sini kita akan masukkan terlebih dahulu tempenya. Jadi labu ya belakangan aja. Kita masukkan dulu tempenya karena labu kan sebentar mateng. Ini tempenya kita masuk, kemudian kita mau masak dulu. Kita gongsong-gongsong dulu biar nanti tempenya setengah mateng. Kalau sudah setengah matang seperti ini, sekarang kita akan masukkan labunya. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Kalau sudah, di sini baru kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Tambahkan juga air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Untuk bumbu lainnya di sini kita mau tambahkan ada garam, gula dan juga penyedap rasa. Tapi bisa pakai penyedap rasa kaldu-kalduan ataupun mau pakai micin, itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalaupun yang nggak suka pakai micin ya nggak apa-apa, karena rasanya itu udah gurih dan juga udah buket karena tadi kita pakai kemiri.
Sekarang masaknya nggak usah lama-lama, kita tunggu mendidih. Karena aku maunya nanti nggak sampai yang terlalu lembek ya, jadi masaknya nggak usah terlalu lama-lama. Seperti ini aja. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya wangi banget. Wah, ini sudah cocok banget kita jadikan menu sarapan pagi, tambahkan telur dadar. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng teri yang enak banget. Ini tadi terinya sudah dicuci bersih ya. Ini kita sisihkan dulu. Untuk bahan tambahannya di sini mau kita pakaiin jagung manis. Ini jagung manisnya kita pretelin dulu. Kalau sudah dipretelin, ini mau kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya nanti kita pakai yang simple aja, cukup diiris-iris. Kita siapkan ada bawang merah. Bawang merahnya kita iris-iris, kemudian ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi tomat. Tomatnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris tipis-tipis, ini kita mau tambahkan lagi lengkuas. Ini biar nanti makin wangi, jadi kita tambahkan lagi lengkuasnya. Fluffies ini mau kita geprek boleh, mau diiris-iris boleh. Nanti juga kita tambahkan daun salam ya. Nah, untuk cabenya di sini aku mau pakai cabai merah yang keriting. Kalau misalnya nanti Fluffies mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit merah. Sesuai dengan seleranya Fluffies aja. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya kita potong-potong juga agak serong ya, biar nanti hasilnya lebih cantik. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita goreng dulu terinya. Ini aku pakai teri yang sudah dibuangin kepalanya dari pasarnya Fluffies. Jadi nanti lebih enak aja di maemnya. Kalau sudah mateng, sudah agak kering, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Ini minyaknya kita kurangin dan kita pakai untuk gongsong bawang merah, bawang putihnya. Biarkan nanti sampai wangi, baru masukkan cabai, daun salam, dan juga lengkuasnya. Kita aduk-aduk lagi, baru kita masukkan jagungnya. Kita masak jagungnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, di sini kita masukkan daun bawang, tomat. Kita aduk-aduk lagi, lalu masukkan terinya. Kalau terinya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi. Nanti kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Karena ini terinya sudah agak sedikit asin, jadi nanti naruh garamnya nggak usah banyak-banyak, tapi sedikit aja. Tambahkan juga gula. Kalau misalnya tapi mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi. Udah begini aja udah matang Fluffy. Ini rasanya gurih. Terus ada pedesnya, terus ada manis dari jagungnya. Wah, enak banget. Ini udah mau langsung kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan pagi-pagi. Udah nggak perlu lauk lain lagi kalau kayak gini Fluffies. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng yang enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Pertama-tama kita siapkan bakso. Aku pakainya bakso sapi Fluffies. Tapi kalau misalnya Fluffies punyanya bakso ayam, ya boleh, nggak apa-apa. Ini mau kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, ini mau kita sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai buncis. Ini tadi buncisnya sudah dipotong-potong. Kemudian ini mau kita tambahkan lagi ada kecambah kedelai. Wah, ini udah favoritnya Fluffy Kasih banget. Kecambah kedelai mau dicampurin tumisan apa aja tuh rasanya tuh enak banget Fluffies. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja. Ini juga cukup diiris-iris. Di sini kita siapkan ada bawang merah. Kemudian ada bawang putihnya juga. Dan kita pakai lombok. Ini aku pakai lomboknya lombok keriting. Tapi kalau misalnya nanti Fluffies di rumah mau lebih pedas, boleh tambahkan lombok rawit atau cabai rawit sesuai dengan seleranya Fluffies di rumah. Kalau misalnya Fluffies sama sekali nggak mau pedas, ya wis nggak usah dikasih cabai ya. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan
Gongsong bawang merah, bawang putihnya dulu sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi baru kita masukkan cabenya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi baru kita akan masukkan buncisnya terlebih dahulu. Terus kecambah kedelainya juga. Kita aduk-aduk biar nanti semua tercampur rata. Kalau misalnya udah setengah mateng baru nanti kita masukkan baksonya. Karena bakso kan sebentar banget matang, jadi kita masukinnya belakangan aja. Nah seperti ini Flavis, ini buncis dan juga kecambah yang sudah setengah matang. Kita akan masukkan baksonya, aduk-aduk. Nah sini kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis sama sekali nggak suka gula ya boleh gulanya di skip. Kadang-kadang ada juga orang yang masak tuh sama sekali nggak mau pakai gula Flavis. Itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah ya. Nah ini mau kita aduk-aduk lagi. Ini masaknya nggak usah lama-lama, tinggal digongsong-gongsong sebentar. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget untuk lauk sarapan pagi-pagi, ataupun lauk maem siang, ataupun lauk maem malam. Kalau mau nasinya itu masih anget, dan tambahkan telur dadar Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan pare yang enak banget. Udah lama ya kita nggak bikin resep dari tumisan pare. Kebetulan tadi aku pergi ke pasar, lihat ada pare yang masih seger-seger, terus parenya gede-gede. Jadi aku mau langsung bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Sekarang kita siapkan parenya, tadi sudah dicuci bersih, kemudian kita belah, buang bagian isinya, terus kita potongnya tipis-tipis ya, biar nanti lebih cepat matangnya. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Ini nggak perlu dipakai apa-apa lagi ya, udah begini aja. Untuk bahan lainnya di sini kita mau tambahkan cambah delek. Wah ini udah favoritnya Flavikasi banget ini. Terus kita siapkan juga ada udang rebonnya atau udang kering. Kalau misalnya Flavis punya udang basah ya boleh, nggak apa-apa. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus kita angkat. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi banget masukkan udang rebonnya. Ya, aku suka banget Flavis kalau tumis-tumisan tuh dikasih udang rebon, itu nanti rasanya tuh gurih, walaupun nggak dikasih penyedap rasa tuh rasanya udah gurih banget. Kalau sudah kita akan masukkan parenya. Ini parenya kita aduk-aduk, kecambahnya nanti aja karena kecambah kan sebentar banget matang Flavis. Nanti begitu parenya udah setengah matang baru kita masukkan kecambahnya. Ini kita aduk-aduk dulu biarkan bahan dan bumbu yang tercampur rata. Tambahkan gula, garam. Kemudian kalau misalnya nanti Flavis mau pakai penyedap rasa kaldu-kalduan boleh, atau pakai micin ya boleh. Tambahkan lagi sedikit air. Airnya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Nah kita akan masak nanti sampai airnya itu rodok susut. Nah parenya udah setengah mateng kayak gini, kita akan masukkan cambah deleknya. Kemudian kita aduk-aduk. Kita akan masak lagi sampai nanti mateng. Ini nanti warnanya masih tetap cantik. Ini parenya memang nggak hilang 100% pahitnya ya, karena kalau maem pare itu kalau nggak ada sedikit pahit rasanya kurang enak ya. Tapi karena ini parenya yang gede-gede, jadi memang parenya nggak terlalu pahit banget. Beda kalau sama pare yang kecil-kecil warna hijau, itu biasanya pahit banget. Ini sudah mateng. Sekarang kita siapkan di meja makan. Wah ini udah cocok banget sarapan pagi-pagi, nasinya anget, lauk pare kayak gini, terus ada tempe gorengnya atau tahu gorengnya. Wes jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video dapur hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng kubis yang enak banget. Ya aku siapkan kubis,
Kemudian ini mau kita iris-iris, tapi ngiris-ngirisnya yang tipis-tipis kayak gini, rada-rada panjang. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Setelah itu kita cuci sampai benar-benar bersih. Setelah sudah dicuci bersih, ini mau kita siapkan untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai bakso sapi, Flavis. Kalau misalnya nanti Flavis nggak punya bakso sapi, juga bisa pakai bakso ayam. Sukanya Flavis ataupun seadanya bahan di rumah aja. Kalau sudah diiris-iris tipis-tipis baksonya, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja ya. Yang praktisnya cukup diiris-iris, nggak perlu diulek-ulek. Di sini kita siapkan bawang merah. Kemudian bawang merahnya mau kita iris tipis-tipis. Setelah ada bawang merah, di sini juga kita mau tambahkan lagi bawang putihnya. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Nggak ketinggalan, di sini kita tambahkan lagi cabai. Rasanya kalau nggak maem cabai koyo nggak enak, Flavis. Ini aku pakai yang keriting. Kalau misalnya mau lebih pedas boleh tambahkan yang rawit. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan tomatnya. Ini tomatnya mau kita iris tipis-tipis juga. Sekarang kita akan siapkan wajan. Tambahkan sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita mau gongsong-gongsong bawang merah, bawang putih. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, kita masukkan cabai merah keritingnya. Ini sudah wangi, Flavis, kita masukkan cabai keritingnya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, kita masukkan kubisnya atau kolnya. Kita aduk-aduk. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata dan kolnya sudah setengah matang, baru kita masukkan baksonya. Nah, bakso kan sebentar banget matang, Flavis. Jadi kita masukkan belakangan aja. Tambahkan gula, garam, penyedap rasa, sedikit air, dan kita masukkan tomatnya. Kalau sudah, kita gongsong-gongsong. Udah, masaknya nggak usah lama-lama lagi, Flavis. Tinggal digosong-gosong sebentar. Nah, ini kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini sudah matang. Kita sediakan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, Flavis. Apalagi bagi Flavis yang sibuk banget, yang punya waktu banyak untuk masak, resep ini cocok untuk Flavis di rumah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep tumisan kangkung yang enak banget nih. Agak istimewa nih karena kita mau pakai tempe yang rada semangit biar nanti aromanya makin harum dan rasanya juga makin istimewa. Pertama-tama kita siapkan kangkung, kemudian bagian batangnya dan akarnya kita buang. Setelah ini kita potong-potong, boleh dipotong-potong, boleh dipetik, pokoknya saya Flavis di rumah aja. Kemudian kita siapkan lagi cambah delai. Wah, ini udah favorit Flavis, kasih banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbu-bumbunya kita cukup pakai yang sederhana aja dan kita iris tipis-tipis. Ini kita pakai cabai rawit karena aku maunya pedes. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, bisa diganti pakai cabai merah yang besar. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi ada brambangnya atau bawang merahnya. Kemudian kita iris tipis-tipis juga. Gak ketinggalan bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis. Nah, nanti yang menurut aku nih lebih istimewa dan agak beda, yaitu pakai tempe yang rada semangit atau tempe yang menjelang busuk itu, Flavis. Itu rasanya bener-bener enak banget, Flavis. Jadi aku tahu resep ini itu waktu aku makan di pasar. Ada salah satu warung makan yang menyajikan menu kayak gini. Pas aku coba, loh kok ternyata rasanya enak banget gitu. Makanya aku mau bikin juga resepnya untuk Flavis di rumah. Sekarang kita akan tumis terlebih dahulu bumbunya, bawang brambangnya, kemudian cabenya juga kita akan masukkan. Kalau misalnya nanti aromanya udah wangi banget, kemudian udah mateng, baru kita akan cemplungin tempenya. Kalau tempenya udah masuk, kita akan aduk-aduk sebentar, biarkan kayak agak kegoreng gitu. Kemudian kita akan tambahkan lagi air. Jadi tumisan kangkung kita ini rada-rada nyemek nantinya. Kita akan masak lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita baru cemplungin kangkungnya.
Nah, kalau masak kangkung itu jangan ditutup ya, supaya nanti warnanya nggak jadi biru. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, kalau masak kangkung, masaknya juga nggak usah lama-lama banget karena sebentar banget matang. Jadi begitu cemplungin, aduk-aduk sebentar, karena tadi tempenya juga sudah matang, jadi cuma tinggal matengin cambahnya sama kangkungnya. Dan di sini aku mau tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada garam, kemudian kalau pakai sedikit gula pasir juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan tambahkan lagi saus tiram. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau dirasa sudah cukup mateng, nanti tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Fafis. Mau masih krius-krius ya boleh, mau lebih empuk juga boleh. Tapi kalau misalnya Fluffy kasih masih lebih suka yang krius-krius kayak gini. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget, rasanya juga enak banget. Ditambah pakai nasi anget, cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep tumisan labu siam yang enak, yang simple. Ini cocok banget untuk kita lakukan pagi, siang, ataupun malam. Pertama-tama kita siapkan labu siam yang tadi sudah dikupasin kulitnya, terus sudah dibuang getahnya, terus juga sudah dicuci bersih. Ini mau kita potong-potong panjang-panjang. Kalau sudah dipotong panjang-panjang, ini mau kita sisihkan dulu. Ini nggak perlu dikasih apa-apa lagi. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai tempe. Ini kalau ada tempenya yang belum jadi itu enak banget Fluffies. Nah, ini tempenya mau kita potong kecil-kecil banget motongnya. Boleh tipis-tipis lebar, ataupun misalnya Fluffies mau tipis-tipis panjang ya boleh, ataupun kotak-kotak kecil-kecil ya boleh. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita ulek aja ya. Di sini sudah kita siapkan ada terasi, bawang merah, terus ada bawang putih, kemiri, terus ada lombok. Ini lomboknya pakai yang keriting, tapi kalau nanti misalnya Fluffies mau lebih pedas, boleh tambahkan lombok rawit. Kalau sudah halus, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, kita gongsong-gongsong. Ini aroma terasinya itu wangi banget Fluffies. Kalau sudah wangi, ini kita tambahkan lagi udang rebon. Aduk-aduk lagi. Ini kalau udah tambahkan udang rebon makin wangi lagi. Nah, sekarang kita siap masukkan tempenya terlebih dahulu. Ini tempenya kita akan aduk-aduk lagi. Kita akan masak sampai nanti tempenya matang dulu. Jadi jangan langsung tambahkan bahan-bahan lainnya. Kita aduk-aduk dulu, gosong-gosong dulu tempenya. Nanti kalau misalnya warna sudah agak kecoklatan, baru kita akan masukkan labu siamnya, atau kalau untuk aplikasi walu jipang. Nah, sekarang kita mau aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini mau kita tambahkan bumbu lainnya. Nanti kita akan tambahkan lagi garam, gula, penyedap rasa, dan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak ya, sedikit aja. Gulanya sini boleh pakai gula Jawa ataupun gula pasir ya, nggak apa-apa. Saya Fluffies di rumah aja. Aduk-aduk, nih kita akan masak sampai nanti mateng dan bumbunya juga udah benar-benar ngesep. Nah, seperti ini Fluffies, ini sudah mateng. Aromanya wangi banget, warnanya juga cantik banget. Wah, ini udah cocok banget pagi-pagi lauknya kayak gini, terus tambahin endok dadar atau endok ceplok. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep oseng-oseng godong gandul atau godong pepaya. Ini rasanya enak banget nih. Tadi aku beli sudah dalam keadaan direbus dan sudah nggak ada pahitnya ya. Jadi kalau di desa Fluffies ada yang jual godong pepaya kayak gini sudah dalam keadaan rebus Fluffies. Tapi kalau misalnya Fluffies mau rebus sendiri ya boleh. Nanti pakai lempung atau tanah liat ya, biar nanti nggak terlalu pahit rasanya. Nah, ini mau kita potong kecil-kecil banget. Kalau sudah potong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya di sini. Untuk bahan tambahannya aku mau pakai cumi yang masih segar. Ini tadi sudah dibersihkan kulitnya, sudah dibersihkan isian perutnya.
tulang-tulangnya kayak plastiknya itu juga sudah dibuang, tintanya juga sudah dibuang. Jadi ini tinggal kita potong-potong aja. Kalau misalnya nanti Flavis mau pakai cumi asin ya boleh banget. Tapi cumi asinnya nanti direbus dulu biar nggak terlalu asin banget. Nah ini kalau sudah kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang iris-iris aja Flavis. Ini kita pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya satu aja. Kita iris tipis-tipis kayak gini. Kemudian kalau sudah kita siapkan juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Terus ada bawang putihnya juga. Nah di sini aku pakai lombok rawit ya, karena mau pedes jadi aku mau tambahkan lombok rawitnya yang agak banyak. Kalau misalnya Flavis nggak mau yang terlalu pedes banget, lombok rawitnya nggak usah banyak-banyak, terus boleh diganti dengan lombok yang merah keriting atau lombok besar. Nah sekarang kita siap masaknya ya. Kita goreng dulu cuminya. Gorengnya nggak usah lama-lama banget, tapi asal dia mateng kayak gini aja udah kita angkat. Nah ini mau kita sisihkan. Nah ini kan cumi itu banyak mengandung air. Ini kita buang aja. Kita ganti pakai minyak baru. Kita gongsong bawang brambang dan juga bawang bombaynya sekalian. Kalau sudah wangi masukkan lomboknya. Kita aduk sebentar. Kalau sudah wangi banget baru masukkan daun pepaya atau godong gandulnya. Kita aduk-aduk biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah kita masukkan cuminya. Ini kita aduk-aduk biarkan tercampur rata ya. Nah di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ini kita mau pakai gula Jawa, boleh juga gula pasir, garam dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti tanek, enak banget dan bumbunya udah pas banget. Seperti ini aja Flavis, ini rasanya udah enak banget, rupanya juga ayu banget. Oh ini udah cocok banget ditambah amnya pakai nasi putih atau nasi merah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video dapur desa hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget. Pokoknya menunya simple banget tapi rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan sawi hijau atau yang biasa kita sebut juga cesim. Ini mau kita potong-potong, bagian ujungnya kita buang ya. Setelah ini kita cuci sampai bersih. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai kecambah dele. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja. Di sini kita akan pakai bawang merah. Ini cukup kita iris-iris aja. Terus juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Dan ada bawang putih, sini kita mau pakai cabai. Kalau misalnya nanti Flavis mau pedas, boleh pakai cabai rawit, ataupun kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, bisa juga pakai cabai merah yang keriting atau cabai merah yang besar. Kalau sudah siap, sekarang siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak. Kita gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, kita akan masukkan lombok rawitnya. Gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan terlebih dahulu cambah deliknya. Sesimnya nanti belakangan aja karena sebentar banget mateng. Ini kita aduk-aduk, kalau misalnya sudah setengah mateng, baru kita akan masukkan sesimnya atau sawi hijaunya. Kalau sudah masuk, kita aduk-aduk lagi. Biarkan bahan dan bumbunya tercampur rata. Masak sawi ini nggak usah lama-lama Flavis, tinggal digosrang sebentar mateng. Tambahkan juga di sini ada garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan gula sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita akan masak lagi nanti sampai dirasa sudah cukup matang. Kalau aku lebih seneng masak sayuran tuh masih yang krius-krius, tapi nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Mau lebih krius-krius boleh atau mau lebih empuk lagi juga boleh. Nanti kalau misalnya mau lebih empuk berarti masaknya lebih lama. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep tumisan kangkung yang enak banget. Udah lama ya kita nggak bikin masakan dari kangkung. Kebetulan tadi waktu ke pasar tuh ada kangkung air.
Sagebok ini Flavis harganya cuma 5.000. Ini karena gede banget, jadi nanti aku masaknya separuh aja. Yang separuh aku mau bikin keluban kangkung sambal kencur. Nanti untuk resepnya nyusul ya, kita bikin tumisan kangkung dulu. Ini kangkungnya mau kita petik-petik dulu, bagian batang bawahnya nggak usah diikutin. Kalau sudah kita cuci sampai bersih. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini kita ulek aja. Di sini ada lombok keriting yang merah. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas ya boleh tambahkan lombok rawit. Terus ada bawang merah, bawang putih dan juga terasinya nggak boleh ketinggalan. Setelah ini kita akan haluskan. Baru diulek kayak gini aja Flavis. Ini aroma terasinya itu udah aduh wangi banget. Sekarang kalau misalnya sudah halus, ini mau kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai tempe. Sajane enaknya tuh pakai tempe semangit Flavis, cuman aku nyari-nyari di pasar kok ya nggak ada. Terus lupa juga nyemangitin sendiri, ya wis akhirnya aku pakai tempe yang masih seger aja. Di sini mau kita potong kecil-kecil banget. Nah, di sini kita tambahkan juga ada pete. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, kita gongsong-gongsong. Biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau misalnya sudah wangi banget, baru kita akan masukkan tempenya. Peteknya nanti belakangan aja ya. Aduk-aduk lagi, kita akan gongsong-gongsong tempenya sampai nanti mateng. Kalau misalnya tempenya sudah matang, kita masukkan peteknya. Aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, masukkan kangkungnya. Karena kangkung itu kan sebentar banget matang Flavis. Jadi tempenya kita matangin dulu. Kalau kangkungnya sudah matang, kita aduk-aduk. Ini kita pakai apinya yang besar ya. Kalau misalnya masak sayur-sayuran gini, apinya harus besar supaya nanti nggak kemelirun. Ini kita aduk-aduk lagi. Biarkan semua bahan tercampur rata seperti ini. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai garam, penyedap rasa. Kalau misalnya kalian mau tambahkan gula, dikit aja. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Aduk-aduk. Udah deh, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Seperti ini aja, ini udah mateng. Warnanya cantik banget, aromanya harum banget, rasanya juga enak banget. Udah deh, ini cocok banget untuk menu sarapan pagi kita. Apalagi kalau ada telur dadar ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah!